Sebagaimana saya telah isyaratkan di dalam season yang pertama, karena sempitnya waktu, maka tidak mungkin untuk kita itu membahas lebih terperinci, lebih detail yang berkaitan dengan permasalahan HAM pada khususnya yang ada di dalam Deklarasi Universal HAM tahun 1948. Dan di sana ada hak-hak yang menunjukkan bahwasanya Islam pun memberikan, bahkan menetapkan yakni adanya hak-hak, baik haknya Allah Subhanahu wa taala, haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada khususnya, haknya kitabillah, haknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala kepada Abu Darda. Bahwasanya jasad pun juga punya hak, istri pun juga punya hak, anak pun juga punya hak. Berkaitan dengan di dalam kita itu hidup bermuamalah, tetangga pun punya hak, yakni terhadap diri kita. Sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia itu memuliakan terhadap tetangganya. Tetangga di sana ada yang muslim, ada yang kafir. Tetangga di sana ada yang punya hubungan nasab dan ada yang tidak. Dan selama orang itu menjadi tetangga kita, apakah dia itu punya nasab, hubungan nasab dengan kita ataukah tidak? Apakah memiliki agama yang sama atau tidak? Yang jelas karena tetangga maka dia itu memiliki hak bertetangga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara terperinci tentunya kita bisa pelajari di dalam yakni pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh yakni ustaz-ustaz kita berkaitan dengan hak-hak tadi. Kemudian perkara yang kita tambahkan di sini adalah sebagian kaum muslimin tatkala mereka itu menetapkan sikap al-bara'ah, berlepas diri, membenci dan memusuhi terhadap orang-orang kafir. Mereka itu berlebih-lebihan di dalam melakukan perkara tersebut. Karena tidak dibangun di atas ilmu. Karena tidak dibangun di atas syariah. Maka di sini kita akan sebutkan beberapa perkara yang dikecualikan oleh syariahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sempurna dan mulia berkaitan dengan muamalah
yang diperbolehkan yang terjadi antara muslim dengan kafir. Perkara yang pertama, kita walaupun membenci mereka, mencanangkan permusuhan karena agama terhadap mereka, kita memiliki kewajiban yakni terhadap mereka. Kewajiban yang dimaksudkan adalah mendakwai mereka. Mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul, khususnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwai mereka. Di antaranya dakwah kepada ahlul kitab. Qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul kitab, wahai sekalian ahlul kitab, kemarilah yakni kalian untuk kita itu bersatu, yakni di atas kalimat prinsip yang sama antara kalian, antara kami dengan kalian. Yang dimaksudkan adalah alla na'budu illallah. Hendaknya kita itu tidaklah beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajakan untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa ta'ala. Wala nusyrika bihi syai'an. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan kita tidak diperbolehkan untuk mempersekutukan dengannya sesuatu apapun. Apakah yang dipersekutukan tersebut itu adalah salah satu malaikat dari malaikat-malaikatnya Allah Tabaraka wa ta'ala yang mulia? Ataukah salah seorang nabi? Atau para rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka? Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan hendaknya kita tidaklah sebagian menjadikan sebagian yang lainnya itu sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau mereka itu tidak mau memenuhi permintaanmu, memenuhi ajakanmu, memenuhi dakwahmu yang mulia tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Maka apabila mereka itu berpaling, maka apabila mereka itu menolak, maka persaksikanlah oleh kalian bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Kewajiban dakwah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok, yakni anaknya tetangganya yang beragama Yahudi dalam keadaan sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengoknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ajlin, maka israflah engkau." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan beberapa kali, dan setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian kepada anak tersebut. Anak tersebut melihat kepada bapaknya.
Sampai kemudian bapaknya menyatakan, Abul Qasim, taatilah apa yang menjadi perintahnya Abul Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa Islamlah yakni seorang anak Yahudi tersebut di akhir hayatnya. Karena setelah masuk Islam kemudian meninggal. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Kewajiban dakwah terus. Baik. Dakwah bisa dengan lisan. Dakwah bisa dengan tulisan. Dakwah bisa dengan melakukan berbagai macam cara yang dihalalkan dan diperbolehkan oleh syariatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan buku, dengan kaset, dengan SMS, dengan majalah, dengan buletin, dengan TV dan yang lain sebagainya. Kemudian perkara yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, la mani'a min muhadanati al-kuffar indal hajah. Tidak mengapa melakukan perjanjian damai dengan orang-orang kafir tatkala dibutuhkan. Ila tajal muslimuna limuhadanatihim liqaulil muslimina la yaqdiruna ala qitalihi wa yukhsha 'ala al-muslimina min syarrihim. Jadi tatkala kaum muslimin itu membutuhkan perjanjian damai dengan mereka, dikarenakan kaum muslimin mungkin pada waktu itu tidak mampu untuk perang menghadapi mereka orang-orang kafir. Dan dikhawatirkan kejahatan, kesewenang-wenangan mereka orang-orang kafir itu menimpa kepada kaum muslimin yang lemah. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Maka apabila mereka itu meminta, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjanjian damai, maka terimalah perjanjian damai tersebut. Hanya tentunya perjanjian damai tersebut itu tidaklah terus-menerus. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, lakin laysat hudnatan daimatan innama hudnatun mu'aqqadatun mu'ajjalatun ila hasabi ra'si imamil muslimin. Akan tetapi perjanjian damai tersebut hanyalah perjanjian damai yang tidak terus-menerus sampai waktu tertentu. Sementara ketentuan waktunya itu sesuai dengan yakni pendapatnya, imamnya, pimpinannya kaum muslimin. Baik. Kemudian perkara yang ketiga, la mani'a min mukafatihim 'alal ihsani idza ahsanu lil muslimin, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Tidaklah adanya larangan memberikan hadiah, memberikan satu pemberian atas dasar kebaikan apabila mereka orang-orang kafir itu berbuat baik kepada kaum muslimin. Karena Islam tidaklah memandang orang-orang kafir itu hanya satu macam.
sana ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man. Jadi kafir yang pertama adalah kafir yang memusuhi Islam dan muslimin. Memiliki hukum yang berbeda dengan kafir zimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'man. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian bersikap terhadap orang-orang kafir yang mereka itu tidaklah memerangi kalian karena agama dan tidaklah mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka, untuk berbuat adil kepada mereka. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Baik. Jadi diperbolehkan. Apalagi yang orang kafir tersebut adalah tetangga kita yang tidak memusuhi kita. Apalagi orang kafir tersebut itu adalah sanak kerabat kita. Apalagi kalau orang kafir tersebut itu ada harapan yang besar. Tatkala kita berbuat baik kepada mereka, tunjukkan akhlak yang baik kepada mereka, maka mereka pun akan Allah Subhanahu wa ta'ala lunakkan hatinya, kemudian menerima dakwah kita. Baik. Sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada Asma, ya, binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Tatkala ibu susunya, dalam riwayat yang lainnya disebutkan ibu, yakni kandungnya, yang datang dalam keadaan musyrikah ingin bertemu dengan dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sini ummat. yakni jalinlah hubungan tali silaturahmi dengan ibu. Kemudian perkara yang keempat, la yajuzu dalmuhum. Yang tidak boleh, walaupun mereka itu adalah orang yang kafir, yang kita itu memusuhi mereka bukan karena harta, bukan karena tahta, bukan karena marga, tapi karena keyakinan kita. Karena perintahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Tidak boleh menzalimi mereka. Yang tidak boleh membunuh mereka dengan tanpa alasan yang syar'i, yang diperbolehkan oleh syariat. Tidak boleh menyakiti mereka dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Tidak boleh mengambil harta mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Janganlah menyeret kalian kebencian kalian terhadap satu kaum untuk kalian itu tidak berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adillah kalian karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan.
Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa zir'uhu marhunatun inda yahudiyyin bi 30 sa'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan baju perangnya itu tergadai pada seorang Yahudi demi mendapatkan 30 sa' memakan keluarganya. Kalau seandainya tidak pendalilan daripada hadis Aisyah ini, kalau seandainya yang syariah itu memperbolehkan mengambil hartanya orang kafir tanpa ada alasan yang syar'i, tentunya cukup diambil, tidak perlu apa? Melakukan hutang piutang dalam bentuk adanya jaminan dari gadai tadi. Menunjukkan hartanya orang kafir pun diakui kepemilikannya oleh syariah. Tidak sebagaimana apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Jadi kalau sudah dihukumi kafir berarti halal dari hartanya. Tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian juga di dalam permasalahan tijarah. Dalam permasalahan dagang. Selama itu adalah perkara yang menguntungkan kaum muslimin. Selama perkara tersebut adalah perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin. Tidak merugikan kepada kaum muslimin, boleh. Terjadinya tukar-menukar, ekspor-impor. Yang di antara satu daerah yang di situ, yang kaum muslimin tinggal padanya, dan daerah yang lainnya ataupun negara yang lainnya, yang di sana ada orang-orang kafir. Itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, dan setelahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga kita itu beragama sebagaimana apa yang kita nyatakan di awal mula pertemuan kita ini, bahwasanya kita itu beragama dengan bimbingan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan asal dasar dari nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sana yang berkaitan dengan permasalahan ini deklarasi. Berapa poin yang ada di deklarasi Universal Jami'ah tahun 1948, banyak perkara-perkara mungkar yang lainnya yang tidak memungkinkan bagi kita karena sempitnya waktu untuk kita itu bisa menjelaskannya, termasuk permasalahan demokrasi, baik penyamaan hak antara laki-laki dengan perempuan dan yang lain sebagainya. Alhamdulillah, hafizakumullah ta'ala. Insyaallah dengan belajar, dengan dasar sabar dan ikhlas, dengan bimbingan asatidzah yang ada, maka kita akan semakin paham dari berbagai macam perkara-perkara yang mungkar yang ada di dalam deklarasi ini. Dan kita akan semakin yakin berjalan di atas ilmu dan keyakinan tatkala kita itu berpegang teguh dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan di sini ada beberapa pertanyaan
Pertanyaan yang pertama, apakah ahlul kitab yang Yahudi dan Nasara termasuk golongan orang-orang musyrik? Iya. Mereka itu adalah kafir, mereka itu adalah musyrik. Baik. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan istilah yang khusus dan beberapa hukum yang khusus. Dengan istilah apa? Ahlul kitab. Mereka itu adalah musyrik, mereka itu adalah kafir, akan tetapi mereka itu masih punya ada sandaran kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada mereka. Hanya terjadinya perubahan dan pergantian serta pemalsuan yang ada di dalam kitab-kitab yang ada di tangan mereka. Baik. Dan bagaimana hukum menikah dengan mereka? Menikah dengan mereka diperinci di sini. Yani kalau menikah dengan mereka yang dimaksudkan adalah menikah dengan para wanita Kitabiyah, Yahudiyah ataupun Nasraniyah, maka yang demikian itu diperbolehkan. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan di dalam kitabnya, wal muhsanati minal mu'minati wal muhsanat minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna. Dihalalkan bagi kalian bagi para wanita yang menjaga kehormatan mereka, baik dari kalangan mukminah, ada mukminah yang zaniyah, sebagaimana tadi telah kita terangkan. Diperbolehkan bagi kalian itu untuk menikahi wanita mukminah, kemudian afifah, menjaga kehormatannya, bukan zaniyah. Dan zina itu ada dua macam. Ada yang zina siapa saja siap melayaninya, atau yang kedua zinanya itu dengan temannya saja. Baik. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala setelahnya menyatakan wal muhsanat minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan mereka dari kalangan orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian. Kitabiyah, Yahudiyah ataupun Nasraniyah. Hanya tentunya menikahi wanita mukminah kembali kepada hukum asalnya itu lebih selamat, lebih baik, lebih utama. Sebagaimana apa yang sudah kita bahas pada pembahasan tadi. Kemudian ada pertanyaan yang berikutnya, saya mempunyai teman seorang Nasrani. Sebenarnya saya ingin mengajaknya masuk Islam, tetapi saya belum tahu bagaimana cara untuk mengajaknya. Apakah saya harus menjauhinya? Pertama, berkaitan dengan cara dia mengajak mereka. Dengan berbagai macam cara yang diperbolehkan oleh syariatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia bisa dengan majalah yang pas pembahasannya, bahasanya, dia kepada orang tersebut. Bisa dengan SMS-nya, bisa dengan emailnya, baik. Bisa dengan kasetnya, bisa dengan CD-nya, bisa diajak kepada orang yang berilmu, yang bisa mendudukkan, yang bisa
berupaya untuk melunakkan hatinya sehingga menerima Islam. Sebagaimana upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, apakah kondisi yang insyaallah ta'ala lebih dekat diterimanya dakwah, maka Rasulullah SAW mendakwai terhadap anaknya, yakni seorang Yahudi dalam keadaan sakit sebagaimana telah kita sampaikan tadi. Yang disampaikan itu doakan. Jadi bukan mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, tidak. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada mereka sehingga mereka itu masuk ke dalam Islam. Baik. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, hak mengatur tentang hak hidup, hak ekonomi, hak saling menghargai sesama, dan lain sebagainya. Bagaimana Islam memandangnya? Sebagaimana tadi telah kita nyatakan, bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, yang mulia. Hak yang tadi telah disebutkan tadi sudah ada konsepnya di dalam Islam, aturan-aturannya di dalam Islam. Baik, tinggal kita itu mempelajarinya dan mengamalkannya. Dari kitab Allah Al-Quranul Karim kita dapatkan di sana tafsir. Dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW sudah dibukukan bab per bab, permasalahan demi permasalahan, dan dijelaskan oleh mereka para a'immah rahimahumullah ta'ala. Tinggal kita itu mempelajari. Maka di antara perkara yang kita ingatkan adalah larisnya konsep-konsep HAM dan berbagai macam konsep-konsep kebatilan yang lainnya dikarenakan merebaknya kejahilan pada kaum muslimin pada khususnya. Jahil yang menyebabkan memandang sesuatu itu baik dan tidaknya dasarnya adalah kebodohan. Hingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah ta'ala kembali kepada majelis-majelis ilmu, majelis ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana ada prinsip ada barat, ala barat, tetap boleh asal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Baik, cukup kita itu mengamalkan Islam, tidak perlu HAM. Bentuk. Kalau ada di dalam Islam, ngapain kita itu mengamalkan? Yakni apa? HAM-nya. Amalkan syariat Islam, dapat pahala, dapat yakni keutamaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan pertanyaan ini pun masih dalam bentuk keraguan. Bagaimana ada, yakni prinsip. Ini maknanya adalah bagaimana kalau ada. Ya ada pun tidak. Walillah hafizakumullah ta'ala. Kembali kepada Islam. Kembali kepada kitabillah dan sunnah Rasulullah SAW. Kita hidup di dunia itu adalah kehidupan yang sementara. Apa yang kita akan dapati dengan mengamalkan atau mempelajari HAM, sibuk dengan HAM, kemudian apalagi na'udzubillah mengamalkannya. Ada di hadapan kita kitabillah dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita itu menginginkan jannah, Rasulullah SAW menyatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man ada. Ila wa ma ya'ba ya Rasulullah,
qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang menolak. Maka Rasulullah SAW ditanya, siapakah orang yang menolak itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah. Maka barang siapa yang mentaatiku, pasti dia itu akan masuk ke dalam jannah. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka berarti dia itu telah menolak. Tidak ada jalan yang lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk mewujudkan dan merealisasikan apa yang menjadi cita-cita kita, mendapatkan jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala, kecuali kita itu berjalan di atas syariatnya yang sempurna dan mulia. Tanamkan kepada diri kita itu cinta terhadap Islam, bangga dengan identitas keislaman kita, amal yang Islam kita. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita dan anak-anak kita. Jangan kita kasih kesempatan untuk masuknya berbagai macam ajaran, berbagai macam ideologi yang menjadikan minder kita itu dengan Islam kita. Kemudian perkara yang ketiga atau pertanyaan yang ketiga, bahasa yang pas dalam Islam sebagai pengganti hak asasi manusia. Mananya adalah bahasa apa? Tidak perlu cari pengganti. Kalau berkaitan dengan haknya tetangga, kita nyatakan haknya tetangga. Kalau itu adalah haknya orang tua, kita nyatakan haknya orang tua. Kalau itu adalah haknya istri kita, kita nyatakan haknya istri kita. Tidak perlu kita nyatakan dengan bahasa-bahasa yang akibatnya orang itu menjadi samar. Melihat yang baik itu samar. Ataupun melihat yang satu perkara yang jelek itu adalah samar. Yang jelas butuh kita jelaskan. Tampakkan yang jelas. Yang batil itu kita yang disampaikan kepada umat itu adalah perkara yang batil. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah taufik kepada kita dan kepada masyarakat kita. Kemudian di sini ada pertanyaan, prinsip kita adalah tabayyun. Tatkala datang satu berita, baik tabayyun, tani. Tapi mengapa seringkali dan seolah menjadi tren pada saat ini muncul sekian jamaah ahli sunnah salafiyin yang satu dan lainnya saling menghajar dan mengklaim yang paling benar. Baik. Bagaimana posisi tabayyun dalam hal ini sehingga umat tidak akan bingung, sehingga umat awam tidak bingung. Walillah hafizakumullah ta'ala. Tabayyun, tadabbur, ta'anni. Tabayyun memperjelas kebenaran daripada berita tersebut. Ta'anni, yang tidak tergesa-gesa di dalam mensikapi segala sesuatu. Itu adalah perkara yang dituntunkan di dalam syariat agama kita yang mulia. Sebagaimana tadi telah kita sampaikan di awal. Baik. Hanya adanya tabayyun dan tasabbut itu tidak mesti orang itu datang kepada orang, kamu menyatakan demikian dan demikian. Tidak mesti dengan tariqah yang seperti itu.
Bisa lewat bukti, bisa lewat saksi yang bisa diterima persaksiannya. Kalau orang tersebut itu adalah orang yang menyatakan tentang sesuatu, kemudian orang itu sudah mati. Bagaimana cara kita itu tasabbut dan tatayun datang ke kuburannya? Cari buktinya. Sekarang banyak rekaman, baik kaset, ataupun CD, ataupun yang sejenisnya. Baik. Bisa dengan saksi yang di mana saksi tersebut adalah orang yang bisa diterima persaksiannya. Orang itu jujur. Dan kalaupun memang benar seorang itu menyatakan demikian dan demikian, itu adalah perkara yang menyimpang dari syariatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita punya kewajiban untuk mengingatkannya. Kita punya kewajiban untuk menegurnya. Kita punya kewajiban untuk berusaha meluruskannya. Sebagaimana kedudukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang telah kita nukil tadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Masali wa masalukum kamasali rajulin awqada nara, faja'ala janadibu wal farasu yaqa'na fiha wa huwa yazukkuhunna 'anha wa ana akhidun fi hujjatikum wa antum tuflituna min yadayya." Permisalan antara aku dengan kalian adalah seperti seorang yang menyalakan api di malam hari. Masuklah serangga-serangga malam, kupu-kupu malam ke dalam api tersebut. Dalam keadaan si pemilik api tentunya tidak mengharapkan dan tidak menginginkan itu terjadi. Bahwa yadukkuhunna anha, menghalau serangga-serangga malam tersebut supaya tidak masuk ke dalam hati. Wa ana akhidun bi hujjatikum wa antum tuflituna min yadayya. Aku pegangi pinggang-pinggang kalian, sedangkan kalian itu berusaha untuk melepaskan diri-diri kalian dari tanganku. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, tatkala mau terjatuh, jangan ditarik, diselamatkan. Tatkala terpeleset, diusahakan untuk dibangunkan. Tidak kemudian tatkala ada saudaranya terjatuh pada kekeliruan dan kesalahan, menjadi kebanggaan dan kebahagiaan. Syariat yang mulia ini menuntunkan kepada kita itu memiliki sikap yang rahmat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak merahmati maka tidak akan dirahmati. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan isqatun nas, bukan menjatuhkan orang, tapi menyelamatkan orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau misalnya kita itu tidak mampu untuk menasihatinya, meluruskannya, cari cara yang lain. Orang yang lebih diterima nasihatnya, lebih diterima tegurannya. Karena intinya tatkala orang itu mengetahui saudaranya keliru, kembalinya saudara tersebut itu ke jalannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah dengan dari usahanya ataupun usaha daripada saudaranya. Apakah tatkala salah satu anggota tubuh kita karena penyakit lepranya atau penyakit yang lainnya terpaksa harus diamputasi, kemudian kita mengamputasinya itu dengan bangga.
Tentunya tidak. Demikian juga, kalaupun ada salah seorang di antara saudara kita itu terjatuh pada kesalahan, setelah diperingatkan, setelah dinasihati, dengan berbagai macam cara ternyata dia memilih jalan selain jalannya Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya, kita pun sedih. Kenapa kok dia tidak mau menerima nasihat? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi tahapan yang berikutnya setelah tabayyun, kalau memang benar tadi nasihat. Nasihat bisa dari lesannya, berarti bisa daripada lesan daripada saudara kita. Dengan ikhlas, dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan saudara kita yang tergelincir dari jalannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia itu mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana mencintai kebaikan untuk diri. Wujudkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang mulia ini, dalam bentuk nasihat, dalam bentuk doa, dalam bentuk yakni berbagai macam perkara yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan kepada kita dan kepada saudara-saudara kita. Baik. Dan di sana, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak lain dan tidak bukan syaitan yang terus berusaha memporak-porandakan, menceraikan dan memecah-mecah belah di antara hamba dari hamba-hambanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna syaitana qad aisa an ya'budahu al-musallun walakin fi tahrishi bainahum. Sesungguhnya setan itu telah putus asa untuk diibadahi ahlus salat. Akan tetapi pintu yang masih terbuka, kesempatan yang masih ada untuk menyesatkan hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah mengadu domba sebagian mereka dengan sebagian yang lain. At-tahrish. Kata Syekh Muhammad Al-Imam Hafizahullah Ta'ala, at-tahrish babun wasi' walahu asalibu mutanawwi'ah walahu turukun mutasyahidah. Cara syaitan, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia, untuk mengadu domba sebagian hamba dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mereka untuk mengadu domba ini adalah cara yang pintunya itu luas. Dan modus operandinya, cara untuk orang itu mengadu domba sebagian dengan sebagian yang lainnya bermacam-macam. Gara-gara saingan madu, jualan madu maksudnya. Baik, gara-gara saingan herbal. Bisa terjadi apa? Yakni perselisihan, kebencian dan permusuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Walau turukun mutasyahidah, yang memiliki jalan yang berliku-liku. Yang kelihatan kalau itu karena saingan madu jadi. Walhamdulillah hafizakumullah ta'ala.
Bahkan sebagian ustadz bisa berselisih dengan ustadz yang lainnya. Itu gara-gara dari bawah. Satu bertanya tentang perselisihan yang tidak terjadi di antara dua orang, dua ikhwah. Dua permasalahan tadi dagang madu. Pertanyaannya sesuai dengan apa yang menjadi misinya dan apa yang menjadi pemahamannya. Dijawablah ustaz sebagaimana zahirnya. Yang satunya sakit hati. Tidak benar seperti apa yang dinyatakan oleh dia. Dan tidak benar jawaban ustaznya itu. Yang saingannya itu tanya kepada ustaz yang lain. Dengan versinya dia pula. Akhirnya menjawab dengan jawaban yang tidak sama. Kenapa? Karena tentunya kita di dalam menjawab sesuai dengan apa data-data yang masuk. Falibillah habibakumullah ta'ala. Tadi permasalahan di antara dua ikhwah karena saingan dagangan madunya ataupun herbalnya meningkat pada tataran yang berikutnya. Yang ustaznya terdahulu. Makanya kalau bukan karena pertolongan Allah, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan usaha kita untuk tadayyur, untuk tasabbur, untuk ta'anni. Baik, untuk husnudzan di antara kita. Memberikan ihtimal barangkali itu karena pertanyaannya. Barangkali karena dia itu menyatakan demikian dan demikian. Sehingga menimbulkan di situ berbaik sangka kepada ustaznya, berbaik sangka dengan saudara yang lainnya. Dengan demikian berbagai macam pintu-pintu yang memungkinkan syaitan itu masuk kepadanya bisa tertutup dengan baik. Walibillah habibakumullah ta'ala. Sibukkan kita itu dengan ilmu. Sibukkan kita itu dengan ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia itu faqih di dalam permasalahan agama. Tidak mungkin kita itu bisa menjadi orang yang faqih kecuali dengan tafaqquh. Tidak mungkin kita itu menjadi seorang yang alim kecuali dengan ta'allum, dengan belajar. Yang kedua, sibukkan kita itu dengan ibadah. Beramal dengan ilmu yang telah sampai kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemampuan kepada kita untuk beramal dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tajidu fil a'mali fitanat." Bersegeralah kalian itu untuk beramal sebagai upaya untuk menyelamatkan diri kalian dari berbagai macam fitnah. Tatkala kita itu melihat satu permasalahan dari permasalahan yang ada di hadapan kita, kita belum jelas mendapatkan mana yang jelasnya, mana yang benarnya. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di satu malamnya beliau itu bangun dari tidurnya kemudian menunaikan salat malam. Dan di dalam doa iftitahnya beliau berdoa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil hadir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wa syahadati anta tahkumu baina ibadika bima kanu fihi yakhtalifun ihdini fima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Doa ya ikhwah. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya ikhwah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita itu bersungguh-sungguh mencari kebenaran, menuntut kebenaran, dengan kita iringi dengan doa, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan kita. Bagaimana gigihnya Salman Al-Farisi
Maliki radhiyallahu taala anhu mencari apa? Al-haq. Walaupun dengan perjuangan yang melelahkan, masa yang panjang, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan al-haq itu hak. Walibillah hafizakumullah taala. Itulah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah taufik kepada kita untuk kita itu belajar, untuk kita itu beramal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang teguh dan tegar serta istiqamah di atas jalannya walaupun di hadapan kita berbagai macam problematika kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.